pengetahuan tentang bagaimana materi itu tersusun dan berperilaku. Sejarah atom Dalton sendiri merupakan teori yang dicetuskan oleh John Dalton pada awal abad ke-19 yang dimana merupakan landasan penting dalam ilmu kimia. Dalton melalui bukunya A New System of Chemical Philosophy tahun 1803 menyatakan bahwa materi terdiri dari atom-atom yang tidak dapat dibagi lagi. Maksud dari tidak dapat dibagi lagi itu bahwa dalam setiap unsur itu memiliki atom yang identik, di mana tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam suatu reaksi kimia, melainkan hanya bisa bergabung atau terpisah. Kemudian, selain teori konsep dasar atom, Dalton juga merumuskan hukum perbandingan tetap yang dimana menyatakan bahwa dalam suatu senyawa atau unsur-unsur berikatan dalam perbandingan berat yang sederhana. Teori Dalton ini diterima luas karena menjelaskan secara konsisten berbagai fenomena kimia. Kemudian, konsep atom sebagai partikel dasar dan hukum perbandingan tetap itu dijadikan dasar perkembangan ilmu kimia selanjutnya. Bahkan para ilmuwan seperti Thomson, Rutherford, dan Bohr itu mengembangkan pemahaman lebih lanjut mengenai struktur atom dengan temuan partikel subatomik. Teori atom Dalton. Atom adalah partikel dasar yang tidak dapat diubah lagi. Merupakan entitas terkecil dari unsur yang mempertahankan sifat kimianya. Atom tidak dapat diubah, diciptakan, atau dimusnahkan. Dalam reaksi kimia biasa, hanya dapat bergabung, terpisah, atau diatur ulang. Atom dari unsur yang sama adalah serupa dalam massa dan sifatnya, tetapi berbeda dengan atom unsur lain. Atom bergabung dalam bilangan bulat sederhana untuk membentuk senyawa, hukum perbandingan tetap. Ciri-ciri atom Dalton yang pertama yaitu atom sebagai partikel dasar, yang berarti atom tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, tidak dapat diubah. Dalam reaksi kimia, atom hanya dapat digabungkan, dipisahkan, atau diatur ulang. Dan yang ketiga, atom dari unsur yang sama serupa. Di sini Dalton mengemukakan atom dari unsur yang sama, yaitu memiliki massa dan sifat yang serupa. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki massa yang berbeda. Dan massa relatif unsur dapat diukur dengan membandingkannya dengan atom hidrogen. Kemudian yang keempat, rasio berat tetap dalam senyawa. Atom unsur yang berbeda menggabungkan dalam rasio berat yang sederhana membentuk suatu senyawa. Kemudian yang kelima, reaksi kimia sebagai pertukaran atom. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa dalam teori Dalton, atom itu tidak dapat diubah atau diciptakan. Namun dalam reaksi kimia, atom itu bergabung atau dipisahkan. Kemudian yang keenam, atom tunggal dan indivisible, di mana Dalton menganggap bahwa atom itu sebagai entitas yang tunggal dan indivisible. Konsep partikel subatomik seperti proton, neutron, dan elektron dikembangkan dan ditemukan belakangan setelah teori atom Dalton. Untuk selanjutnya, penerapan teori atom Dalton dalam pembelajaran kimia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, teori atom Dalton penting dalam pengajaran kimia. Teori ini menjadi dasar pemahaman tentang materi, reaksi kimia, dan konsep-konsep kimia lainnya. Dalam ilmu kimia, pemahaman struktur itu sangat penting, dan teori atom Dalton menjadi fondasi awal. Yang kedua, siswa mempelajari kimia mulai dari teori atom Dalton. Teori ini membantu siswa untuk memahami struktur materi dan reaksi kimia. Dan selanjutnya, nomor 3, teori Dalton adalah fondasi penting dalam kurikulum kimia di sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu pengertian dari teori atom Dalton. Pertama yaitu mendeskripsikan unsur-unsur sebagai atom. Maksudnya yaitu setiap unsur terdiri dari atom-atom yang memiliki massa dan sifat yang identik. Yang kedua yaitu hukum proporsionalitas konstan dan berbeda. Maksudnya mendukung hukum proporsionalitas massa konstan dalam senyawa. Yang ketiga,
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum